Baik, di sesi yang pertama ini kita akan masuk ke materi tentang evolusi algoritma Meta AI Ads di 2025. Ya, hari ini kita akan masuk ke evolusi algoritma apa aja yang kemudian dibahas. Kita akan coba kenalan tentang 4 meta tadi ya, yang namanya Game, Andromeda, Lattice, dan Sequence Learning secara lebih dalam. Dari hasil, riset yang gue lakukan ya, keempat hal ini secara prinsip perubahan yang kemungkinan akan terjadi, adalah di cara kerjanya si Meta AI di belakang layar. Jadi kalau di sistem Meta AI 2025 ini ya, intinya ya dari pembahasan yang sudah gua kemudian rangkum, bahwa user, audience dan kreatif konten didefinisikan dalam bentuk vektor di ruang multidimensi dan semua, proses matching, penayangan dan optimasi ini sekarang digerakkan oleh pertemuan antar vektor ini. Jadi nanti, si 4 Meta AI ini kurang lebih kerjanya adalah dia mendefinisikan user menjadi berbagai macam vektor dan kemudian mendefinisikan konten ya dengan berbagai macam vektor, kemudian vektor-vektor ini sewaktu-waktu bisa berubah ya, setiap orang buka Instagram, setiap orang buka Facebook, si Meta ini kemudian akan mendefinisikan orang itu, berbeda-beda ya. Dia kalau diasumsikan oleh Meta AI ini dia mengasumsikannya sebagai sebuah, big library ya. Si user ini dia bisa didefinisikan menjadi orang-orang yang berbeda dan yang didefinisikan menjadi banyak sekali, vektor. Yang banyak sekali vektor ini ibaratkan sebagai sebuah library ya. Mungkin vektornya ini bisa tentang kesukaan musiknya apa, ya, kesukaan gambarnya hari ini apa. Dan ini bisa berubah karena bisa jadi minat orang membuka Instagram gitu ya di pagi hari, bisa jadi motivasinya itu berubah pada saat sore hari. Sehingga iklan yang ditampilkan di saat pagi hari bisa jadi nggak relevan lagi untuk ditampilkan di sore hari. Dan hari ini, kesimpulannya kita di Meta Ads 2025 ini sudah tidak terlalu banyak menggunakan demografi lagi gitu ya. Nggak kayak iklan yang dulu yang sangat mengutamakan yang namanya demografi dari si user itu sendiri. Dan kemudian nanti dari vektor-vektor ini dia akan di-matching-kan ya, di-matching-kan oleh yang namanya, Andromeda dan kemudian nanti si Andromeda ini akan memutuskan iklan mana yang kemudian akan tampil, melalui scoring-scoring yang terjadi di belakang layar multidimensi per sekian, milidetik gitu ya. Dengan begitu sangat cepat dan nanti akan disampaikan ke user dan nanti akan diteliti lagi secara lebih lanjut oleh sequence learning untuk memetakan proses pembelian yang mungkin terjadi sama si konsumen ini. Baik, yang pertama kita bahas adalah metagame. Metagame ini kemudian diilustrasikan sama Meta itu sebagai super brand-nya mereka. Cara kerjanya yang diberikan ilustrasinya sama Meta kurang lebihnya di sini di sebelah kiri, mereka ini diberikan data-data yang begitu banyak tentang user ya, yang kemudian mereka ini dikasih datanya untuk diidentifikasi. Apa aja Bang yang diidentifikasi? Tentu banyak banget ya semua kegiatan mereka, nggak cuma data gitu ya, tapi perilaku semua behavior-nya yang tercermin pada saat mereka membuka, Instagram atau Facebook, kemudian diolah. Nah, ini yang di bagian tengah ini adalah tempat si game mengolah. Nah, kemudian diilustrasikan bahwa dia tuh diolah dan dikategorikan menjadi beberapa kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok-kelompok tertentu ininya kemudian dijelaskan bahwa ini sebagai vektor-vektor. Nah, vektor-vektor setiap user itu kemudian bisa berbeda-beda, ya. Sangat berbeda-beda tergantung dari banyak hal. Jadi satu user itu bisa didefinisikan menjadi banyak sekali vektor. Bisa jadi hari ini dia didefinisikan sebagai vektor satu gitu ya, tapi kemudian di sore harinya dia bisa berubah lagi, vektornya bisa menjadi vektor yang berbeda. Seperti kita tahu ya bahwa vektor itu kan sebenarnya hanya sekumpulan angka yang menyimpan data behavior dari si konsumen dalam bentuk angka-angka tadi. Yang kemudian diolah di sini, setelah diolah sama si game ya diharapkan game ini mampu memberikan performa terbaik dari iklan yang dijalankan. Apa aja? Yang pertama diharapkan game bisa mentarget audiens yang lebih spesifik dan mengetahui kira-kira format terbaik yang disukai sama user itu seperti apa
dan diharapkan ini mampu meningkatkan nilai konversi yang bahkan disebutkan itu bisa menaikkan hingga 5%. Kemudian yang kedua di sini ada Lattice, diibaratkan sebagai giant library-nya. Gimana cara kerjanya? Si Lattice ini dia mengambil berbagai macam data yang diinput dari Meta Product Surface, dari format iklannya, dari objektif iklannya, dari privacy policy-nya, yang kemudian ini diterjemahkan juga menjadi vektor-vektor yang dihubungkan. Nah, jadi ini adalah neuralnya, tempat dia melakukan identifikasi yang kemudian hasilnya adalah better outcome for people and advertiser. Jadi diharapkan si Lattice ini bisa menentukan mana konten-konten yang better buat klik, better buat hide less ads atau aplikasi install atau add to chat dan event-event lainnya. Dan dia yang menentukan semua data-data dari si konten ini yang dirubah juga menjadi vektor-vektor di sini untuk kemudian dikategorikan buat orang-orang dan advertiser mana yang paling cocok untuk tujuan objektif iklan mereka. Kemudian di sini ada Meta Andromeda. Ya, Meta Andromeda ini kemudian diibaratkan misalkan kalau ada user ya sedang membuka Instagram atau Facebook, di mana dia itu siap untuk diberikan iklan yang sebegitu banyaknya. Nah, untuk menentukan iklan mana yang menjadi kandidat ya yang akan dipilih untuk tampil di layarnya konsumen, si ads kreatif yang ribuan ini ya, yang sebegitu banyaknya kemudian diolah sama Andromeda menggunakan teknologi yang disebut sama Meta itu MTIA ya, digabungkan dengan NVIDIA Grasshopper. Ya, kemudian ini yang disinyalir lebih canggih daripada daripada AI-nya si TikTok. Ya. Jadi cara kerjanya si S kreatif ini kemudian dipersonalize ya, dikategorikan di tahap awal, kemudian dikategorikan lagi di tahap kedua menjadi lebih spesifik lagi, dan di tahap akhirnya dia di scoring lagi gitu ya, menjadi kandidat-kandidat iklan yang lebih spesifik yang kemudian nanti akan ditampilkan ke konsumen. Bisa jadi tampilan yang ditampilkan ini yang meranking ya, yang meranking urutannya itu mana yang akan ditampilkan untuk si iklan si user itu ditentukan oleh Andromeda. Kemudian yang terakhir ini ada sequence learning, di mana sequence learning itu seperti kalau dia tuh ya kegiatannya kalau di sini ya diilustrasikan sebagai memory game. Sebenarnya tugas dia itu adalah menentukan journey-nya konsumen itu seperti apa, sehingga dia yang mengingat ya dan menentukan tahapan-tahapan yang mungkin terjadi untuk setiap usernya. Kalau di sini diibaratkan ya, ini ada event yang begitu banyaknya ya, event-event ini banyak sekali yang mungkin di dalamnya ada itu chat, ada purchase, ada initial checkout gitu ya dan lain-lain. Kemudian dia itu eventnya itu kemudian identifikasi kira-kira urutannya mana nih yang paling tepat untuk dilakukan setiap user. Tentu setiap user tuh berbeda-beda, nanti dia yang ngetes ya. Kemudian dikategorikan lagi menjadi event representation ya, ada organic impression, ada FB page like, ya kemudian ada ad impression dan ad conversion. Jadi dia yang menentukan nih sampai nanti kemudian kira-kira sampai dia konversi tahapannya seperti apa. Tentu nanti ini bisa berubah-ubah ya kalau berdasarkan data yang saya baca. Jadi dia yang menentukan dan memutuskan tahapan kemungkinan yang mungkin terjadi sama user per user. Dan ini basisnya adalah testing. Kemudian baru di ranking ads-nya mana yang akan diurutkan tampil ke user. Kurang lebih seperti itu hari ini yang kita bahas. Untuk lebih lengkap cara kerjanya satu persatu dari 4 meta AI yang akan kita bahas nanti, kita akan lanjutkan di materi video selanjutnya biar nggak kepanjangan ya. See you on next video.